Oke, aku aba-aba mulai dari 3, 2, 1. Halo semua dan selamat datang di acara podcast IFLS. Perkenalkan, aku Tiara sebagai moderator podcast kali ini. Dan aku tidak sendirian loh. Di sini aku bersama salah satu perwakilan dari ke-6 divisi di IFLS. Nah, perwakilan divisi apa ya kira-kira? Oke, langsung saja kita sambut dua perwakilan kita dari MUN. Yeay, halo. Halo semuanya. Namaku Andin, aku dari Teknik Elektro 2018 dan di sini aku sebagai perwakilan dari MUN sama temanku. Boleh Fajri? Hai, namaku Fajri, perwakilan dari MUN juga. Saya dari Teknik Komputer 2018. Oke, langsung saja nih kita kupas apa MUN di IFLS. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa saja sih kegiatan yang biasanya dilakukan di MUN? Oke, jadi kegiatan yang biasa dilakukan di MUN adalah yang pasti karena kita punya goal untuk mengembangkan mahasiswa ITS yang berkecimpung di dunia MUN atau Model United Nations. Jadi kita mengadakan latihan rutin dan juga kita membantu mereka untuk mendaftarkan diri ke lomba-lomba MUN, baik itu nasional ataupun internasional. Nah, tapi nggak itu aja, kita juga ada club bonding, terus ada welcome party staff, dan ada welcome party member juga. Ya, kurang lebih kegiatan kita seputar itu sih, latihan kayak gitu. Iya, ngomong-ngomong tentang latihan di MUN ya Kak, memang berapa kali sih pertemuan dalam kegiatan di MUN dalam seminggunya? Nah, kalau dalam seminggu itu biasanya kita 1 kali latihan rutin. Tapi kalau misalnya ada lomba-lomba lain seperti kayak lomba kemarin kita kita partisipasi Fast Moon, itu ada latihan tambahan khusus. Dan juga kalau misalnya kita mengirim delegasi ke lomba di luar negeri di MUN Internasional, itu juga ada latihan khusus bagi mereka. Itu biasanya tambahan 1 kali seminggu lagi, kayak gitu. Dan itu tergantung sama perlombaannya sih. Jadi kalau misalkan perlombaannya itu nasional, mereka akan diberikan mentor sendiri dan mereka bisa atur jadwal bareng-bareng untuk latihannya kayak gitu. Oh, jadi kalau misalkan seminggunya biasanya 1 kali, tapi kalau ada lomba langsung intens gitu ya, lebih ditingkatkan gitu ya pertemuannya. Oke, benar. Keren nih. Oke, selanjutnya, di mana sih biasanya kegiatan rutin dilaksanakan? Biasanya kalau kita latihan, kalau ini offline, kita biasanya kita ambil tempat di kafe-kafe gitu, tapi bukan yang kafe yang mahal banget, karena kalau misalkan yang mahal banget akan mahal. Anak kos Iya benar, kita juga anak kos di sini. Kalau misalkan karena anak-anaknya juga banyak, maksudnya membernya yang ikut latihan juga banyak, biasanya kita di apa ya namanya itu, kafe yang di dekat apa namanya, Mulyosari, di dekat Mulyosari. Iya, itu apa namanya, lupa. Apa ya namanya? Posto, benar, Posto. Ya, di Posto Cafe. Habis itu juga ada kedai Sipulung kalau nggak salah namanya. Nah, kayak gitu. Jadi biasanya kita di kafe-kafe gitu, tapi bukan yang mahal-mahal banget, yang standar-standar aja kayak gitu. Wah, oke. Jadi para pendengar, kantong kalian aman. Bener, aman. Tapi sekarang kan pandemi ya Kak. Jadi kalau misalkan latihan rutin di mana Kak? Oh iya benar, kalau misalkan latihan rutin kita biasanya ada di Discord atau di Google Meet atau Zoom, jadi di platform online lainnya kayak gitu. Oh, jadi fleksibel ya antara Google Meet atau Zoom atau Discord. Oh, keren. Wah, kan tadi kita udah membicarakan tentang kegiatannya, terus kita juga mengikuti lomba-lomba. Jadi apa sih prestasi yang sudah diraih oleh MUN ini? Nah, ini kita kayaknya jawab masing-masing aja. Kalau dari aku sendiri, aku udah mencapai prestasinya
udah pergi ke lomba internasional 2 kali, yaitu di Harvard National MUN di ya Harvard National MUN di tahun 2020 dan juga Paris International MUN di 2019, tapi nggak menang di dua-duanya. Apa-apa. Kalau misal jadi MUN lokal, alhamdulillah udah berpartisipasi ke 5 MUN dan di 5-5-nya itu juga udah menang award di semuanya gitu. Wow, congratulations Kak Fajri. Wow. Gimana ini kalau Kak Andin? Aduh, mendadak langsung kecil gitu kalau dibandingkan sama Fajri aku. Enggak. Ya, jadi kalau misalkan aku juga sempat satu tim sama Fajri buat Harvard National MUN 2020 kemarin. Terus selain itu aku juga sempat mewakili untuk Göttingen Model United Nations di Göttingen di Jerman 2019. Selain itu aku juga pernah ikut Erlangga MUN diadakan sama Universitas Erlangga. Di sana aku dapat verbal commendation. Terus selain itu aku juga pernah ikut ITS MUN GA, ITS MUN General Assembly. Ini MUN yang diadakan oleh ITS MUN Club khusus untuk anak-anak, khusus untuk mahasiswa di ITS kayak gitu. Nah itu aku dapat best delegate kayak gitu. Oh, kalau yang tadi yang acara yang paling terakhir itu berarti kayak acara internal ya Kak? Soalnya di ITS. Bener. Jadi yang ikut nggak hanya member ITS MUN Club aja yang ikut ITS MUN GA itu, tapi boleh juga mahasiswa ITS lain yang nggak tergabung dalam ITS MUN Club kayak gitu. Oh, jadi terbuka untuk KM ITS. Oh, keren nih. Bener. Oke. Oh, aku pengen tanya sih dari kan tadi kakak-kakaknya udah ada yang lombanya ada yang satu tim tapi ada yang beda tempat kan. Nah, suka duka pas lomba itu kayak gimana sih Kak? Ceritain dong. Fajri dulu. Jadi ini ada satu cerita pas kita di Boston kemarin ya, pas lomba Harvard National MUN. Nah itu tuh ceritanya kita kayak baru mau masuk ke subway di Boston apa New York ya waktu itu, Din? Yang hobo. New York. Kita baru masuk ke subway-nya di New York dan gue duduk di salah satu kursi di subway-nya itu. Dan totonya di samping gue itu ada orang homeless gitu. Gue lihat kok orang ini tidur ya di kursi subway, emang boleh? Habis itu setelah itu dia langsung teriak, "Hey, get the fuck out of here." Oh, sorry. Habis itu gue panik langsung pindah. Itu tolong disensor ya, Tir. Jadi diteriakin orang homeless pas baru pertama kali masuk ke kereta subway New York. Aduh. Kalau Kak Andin gimana? Itu kalau misalkan itu sih kalau misalkan suka duka pas di sananya adalah mungkin aku mulai dari yang pas aku di Göttingen ya, pas aku di Jerman. Pas itu yang ikut kan nggak terlalu banyak, maksudnya dari ITS nggak terlalu banyak. Pas itu aku pulang itu berdua sama kakak tingkat anak teknik fisika. Nah pulangnya pas mau dari kota dari kota ke airportnya itu kan naik kereta juga kan. Nah aku tuh kesasar sampai ke pedesaan gitulah pokoknya. Itu serem banget soalnya uangnya tuh juga mepet. Selain itu juga buru-buru kan ngejar pesawat. Nah itu terjadi lagi pas aku sama Fajri ke Amerika kemarin. Di hari terakhir selesai kita ngejar pesawat itu kita juga kepisah sama cutting kita. Jadi kita misah arah gitu. Ada yang ke Central Park, ada yang ke tempat makan kayak gitu. Terus kita janjian mau ketemu di Central Park. Nah masalahnya Central Park ini lumayan besar dan kita nggak punya kuota. Wifi kita ternyata mati di hari terakhir karena ngikutin jam yang ada di Indonesia berhentinya. Nah itu udah bingung banget sih. Akhirnya kita udah muter otak bareng-bareng ke kan kita ada nitipin koper kita di kafe. Akhirnya kita balik ke kafe itu berharap mereka juga
kepikiran untuk langsung segera balik ke kafenya, dan untungnya akhirnya ketemu. Akhirnya kita ngejar-ngejar pesawat, dan itu hampir ketinggalan pesawat juga. Itu udah bener-bener pas kita nyampe itu udah last call untuk check in. Last call untuk check in, ya udah kita lumayan tenang kan. Tapi ternyata abis itu kan masih ada imigrasi gitu-gitu. Akhirnya kita dibantuin sama staffnya pesawat yang kita tumpangi itu untuk dipercepat gitu proses imigrasinya kayak gitu. Itu deg-degan banget sih. Iya ya kan. Kalau terlepas dari jalan-jalannya, mungkin suka dukanya adalah selama latihan sama nyari sponsor. Karena kan kita untuk berangkat lomba di luar negeri, kita dananya itu dana dari sponsor juga kayak gitu. Ya ampun, itu ada kayak suka duka sebelum lomba, terus habis itu di luar lomba yang cukup kocak tapi juga mendebarkan ya ampun. Iya, mendebarkan banget itu. Jadi kayak untuk teman-teman yang ikut MUN, kalian bisa mendapatkan ilmu baik dalam latihannya maupun dalam luarnya, yang kayak tadi ketinggalan pesawat. Iya benar. Miss lokasi ada keren. Jadi kayak suka dukanya itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Jadi sangat beragam. Iya benar. Nggak gitu-gitu aja gitu. Yang nggak kita pikirkan, coba bayangin kesasar di luar negeri. Tapi yang paling ngeri itu pas di Jerman sih. Karena mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi benar-benar Jerman itu yang bikin ngeri. Pakai bahasanya. Waduh. Jadi jadi kalian yang mau masuk MUN, kalian mungkin akan mendapatkan pengalaman yang serupa dengan kakak-kakak ini, atau mungkin yang lain yang lebih mendebarkan. Ya, jadi jangan lupa untuk ikut MUN dengan cara daftar IFLS dulu, lalu nanti ada pendaftaran MUN. Iya nggak sih Kak? Nanti ada pendaftarannya sendiri. Benar. Jadi harus daftar IFLS dulu, baru ke form MUN dan ngisi persyaratan di sana. Iya, jangan ada yang terlewatkan, guys. Disiplin itu perlu. Oke, sekian podcast kali ini. Oh iya, sebelumnya apakah dari Kak Fajri dan Kak Andin ada sepatah dua kata penyemangat untuk para pendengar kita hari ini? Fajri dulu mungkin. Jadi untuk kalian yang ragu mau daftar IFLS dan daftar MUN, itu saran gue daftar aja. Karena kalau kalian join ke grup ini akan memberikan kalian sangat banyak opportunity untuk bisa mengalami pengalaman yang menarik, seperti pergi ke lomba internasional. Nah kalau misalnya kalian udah daftar MUN, nanti itu kayak tiap tahun kami ngadain seleksi untuk pergi ke MUN internasional. Tapi untuk tahun sekarang gara-gara pandemi mungkin ditunda dulu. Tapi di tahun-tahun berikutnya yakinlah pasti ada seleksi untuk lomba MUN internasional. Nah, nambahin punya Fajri juga, buat kalian yang sekiranya masih ragu untuk daftar IFLS dan daftar MUN, karena mungkin kalian nggak pede dengan bahasa Inggris kalian, don't worry, karena kita di sini sama-sama belajar. Kita bakal bantu kalian dan membimbing kalian supaya bisa jadi versi terbaik dari diri kalian. Oke, terima kasih nih untuk Kak Fajri dan Kak Andin atas wawasan MUN pada acara podcast kali ini. Dan terima kasih juga kepada para pendengar yang sudah menyimak serial podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast IFLS lainnya di media sosial kami. Baik, sekian untuk kali ini. Saya Tiara Bening dan teman-teman saya dan Andin. Fajri. Iya, pamit undur diri dan sampai jumpa di acara podcast selanjutnya. Yeay. Bye-bye.